Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syahida Aimana Islami dengan nomor induk mahasiswa 21015360297. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak beserta solusinya. Apa itu perkembangan? Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Pada perkembangan anak usia dini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor genetik adalah faktor ini yang menentukan sifat bawaan anak tersebut. Kemampuan anak merupakan ciri-ciri yang khas yang diturunkan dari orang tuanya. Sedangkan pada faktor lingkungan, yaitu suasana di mana anak itu berada, dalam hal ini lingkungan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang sejak dalam kandungan sampai dewasa. Lingkungan yang baik akan menunjang tumbuh kembang anak dengan baik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini meliputi nilai agama dan moral, fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Perkembangan nilai agama dan moral adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku yang bersifat positif serta sesuai dengan agama dari masing-masing anak yang dianut. Yang hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan anak untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan adanya interaksi, kosakata atau kemampuan anak dalam berbahasa akan berkembang. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Perkembangan seni adalah satu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Melalui aktivitas seni, anak dapat meningkatkan daya cipta serta kreativitas yang original dan bersifat individual. Apa saja kebutuhan dasar dalam tumbuh kembang anak? Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara umum dibagi menjadi 3. Kebutuhan dasar yaitu 1. Kebutuhan fisik biomedis atau ASUH meliputi gizi, perawatan kesehatan dasar, pemukiman yang layak, kebersihan perseorangan, pakaian, dan kesegaran jasmani. Yang kedua, kebutuhan emosi atau kasih sayang atau ASIH. Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, atau psikososial. Yang ketiga, kebutuhan akan stimulasi mental atau ASA. Stimulasi mental mengembangkan perkembangan kecerdasan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral etika, produktivitas, dan sebagainya. Apa itu teknologi? Teknologi adalah alat yang dibuat oleh manusia dan digunakan untuk membantu kebutuhan manusia yang memudahkan suatu pekerjaan. Teknologi pada zaman sekarang semakin canggih dan dapat digunakan dari berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa.
Bagaimana perkembangan teknologi pada masa pandemi? Meskipun adanya pandemi COVID-19 yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari, kemajuan teknologi tidak berhenti dan semakin berkembang. Karena dengan adanya teknologi, aktivitas manusia akan terasa ringan dan mudah seiring dengan berkembangnya teknologi. Kini, teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia, baik dalam mengakses berita atau hal yang lainnya. Teknologi tidak dapat terlepas dari tangan manusia karena segala informasi dengan mudah diakses melalui teknologi seperti pada gadget. Apa fungsi teknologi pada bidang pendidikan di masa pandemi COVID-19? Pada bidang pendidikan, teknologi sangat diperlukan, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, yang berfungsi sebagai alat untuk penyampaian pesan untuk siswanya dengan pembelajaran jarak jauh, baik berupa audiovisual, video, maupun yang lain-lain. Di sini, guru berperan sebagai penyampai materi melalui teknologi dan siswa sebagai penerima materi melalui teknologi. Dengan gadget yang juga merupakan alat teknologi yang hampir semua orang mempunyainya, yang berfungsi untuk peroleh segala informasi dan memberikan informasi secara cepat dan ringkas. Apa dampak teknologi di masa pandemi bagi tumbuh kembang anak? Perkembangan teknologi sangat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak, terutama anak usia dini. Tidak jarang anak usia dini sudah mampu menggunakan teknologi dan banyak orang tua yang mengkhawatirkan hal tersebut, yang akan mempengaruhi teknologi terhadap anak usia dini. Melihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, perkembangan teknologi telah berpengaruh bagi kehidupan anak sehari-hari. Tanpa disadari bahwa banyak anak-anak yang sangat bergantung dengan teknologi. Dampak perkembangan teknologi mampu mengubah secara revolusioner dalam pengumpulan dan penyebaran informasi maupun berkomunikasi bagi masyarakat global. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat dan semakin canggih memiliki pengaruh positif dan negatif tersendiri bagi penggunanya. Pengaruh positif penggunaan teknologi untuk perkembangan anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan menggunakan alat teknologi akan menambah semangat tersendiri dari anak untuk belajar dan membuat suasana menjadi tidak mudah bosan, menyenangkan, dan anak akan semakin giat juga kreatif untuk mempelajari teknologi. Namun, di samping berdampak positif, teknologi juga berdampak negatif pada perkembangan anak usia dini pada saat pandemi COVID-19, seperti jika terlalu lama penggunaan gadget pada anak, mata anak akan cepat lelah karena melihat gadget yang terlalu lama. Sehingga jika diteruskan akan menyebabkan kesehatan mata menjadi berkurang. Dapat memicu sifat agresif oleh anak. Hal tersebut mengganggu dalam perkembangan anak di bidang sosial emosional karena anak tidak dapat mengontrol diri untuk melakukan sesuatu atau anak sering marah-marah. Anak juga akan selalu kecanduan memainkan gadget meskipun di luar waktu pembelajaran. Hal tersebut disebabkan oleh terbukanya akses negatif yang dikunjungi oleh anak. Dengan kecanduan gadget, anak akan menjadi malas dalam belajar, sehingga menyebabkan pengaruh negatif pada perkembangan kognitif dari anak. Dan anak akan jarang untuk berinteraksi karena anak akan asik main sendiri dengan gadgetnya, dan juga hal tersebut sangat berpengaruh negatif pada perkembangan fisik, motorik, dan bahasa dari anak. Bagaimana solusi agar anak tidak terpengaruh dari adanya kemajuan teknologi yang sekarang ini sehingga tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak?
Di dalam pengaruh teknologi pada perkembangan anak, pengaruh negatiflah yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Namun hal tersebut bisa dicegah sedini mungkin dengan cara tambah pengetahuan orang tua terhadap digital karena terjadi kesulitan dalam penerapan aturan penggunaan digital pada anak apabila orang tua tidak memahami dan mengetahui tentang aplikasi yang dikunjungi oleh anak. Maka dari itu, orang tua harus menambah pengetahuan tentang digital. Mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas. Apabila anak sudah mengenal perangkat digital, lebih baik mengarahkan dengan komunikasi yang efektif untuk memutuskan berapa lama dan kapan anak dapat menggunakannya. Orang tua membuat kesepakatan waktu dengan anak dalam menggunakan perangkat digital. Imbangi penggunaan media digital dengan interaksi dunia nyata. Orang tua dapat mengimbangi paparan digital dengan mengenalkan pengalaman pada anak seperti mengajak anak untuk bermain di luar ruangan. Pinjamkan anak perangkat digital sesuai dengan keperluan. Pilihkan program atau aplikasi yang positif. Orang tua perlu mengidentifikasi program yang benar-benar memberikan manfaat bagi anak. Mendampingi dan meningkatkan interaksi. Orang tua perlu mendampingi dan berinteraksi dengan anak selama penggunaan perangkat digital. Gunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tua perlu bijaksana terhadap waktu penggunaan perangkat digital selama interaksi dengan anak dan tidak menggunakan digital sebelum tidur. Aktivitas dunia maya. Orang tua harus dapat memantau kegiatan anak dalam dunia maya supaya mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak. Dan yang terpenting adalah berikan stimulasi kepada anak usia dini, karena stimulasi yang diberikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak anak. Otak anak akan semakin berkembang apabila sering diberikan stimulasi yang banyak. Anak perlu mendapatkan lingkungan yang merangsang pertumbuhan otak dan selalu mendapatkan stimulasi psikososial sehingga anak akan berkembang secara sempurna dan optimal. Stimulasi tersebut berupa stimulasi visual atau penglihatan, verbal atau bicara, auditif atau pendengaran, taktil atau sentuhan, dan lain-lain yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak seperti pada pertumbuhan fisik motorik kasar, yaitu dengan mengajarkan anak menggunakan sepeda roda 3, mengajak anak untuk bermain bola, dan mengajarkan anak untuk permainan yang ditarik atau didorong. Pada motorik halus, mengajarkan anak untuk menjahit, menggunting, menggambar, menulis, dan lain-lain. Pada kecerdasan atau kognitif, memberikan cerita kepada anak, dan anak diajak untuk memecahkan masalah kecil atau problem solving. Pada bahasa, anak diajak untuk berbicara, untuk bercerita, dan mendengarkan musik. Pada menolong diri sendiri dengan cara anak diajarkan untuk mulai bisa makan sendiri, untuk bisa memakai baju sendiri dan melepas sepatu sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk tingkah laku sosial. Diajarkan untuk bersosialisasi dengan temannya dengan bermain secara bersama-sama seperti permainan congklak dan kotak pasir. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak beserta solusinya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.